Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada materi dengan judul listrik dinamis dengan saya Dewi Wanarsa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa di like dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita sudah belajar adanya muatan pada suatu benda. Jika dua buah benda bermuatan didekatkan, maka muatan bisa berpindah. Muatan yang berpindah disebut sebagai arus listrik. Muatan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain jika perbedaan muatan antar benda sangat besar dan hambatan di antara kedua tempat kecil. Jadi, muatan bisa berpindah dengan dua syarat. Yang pertama, benda sangat besar, muatan benda sangat besar dan hambatan keduanya kecil. Jadi kalau ada seperti ini, contohnya ada muatan yang bisa berpindah. Si elektron ini bisa berpindah ke sini karena dia bisa tertarik oleh si batang positif ini. Dan harus yang kita tetap ingat, yang berpindah itu adalah elektronnya, atau yang bergerak itu adalah elektronnya. Ini adalah salah satu contoh lonjakan listrik atau arus listrik. Tesla coil ini dia berpindah ke tangga, kemudian menuju ke bumi. Jadi ini ada ilustrasi yang bergerak itu adalah elektronnya. Ini ada dua muat aliran nih, ada positif, ada negatif. Ternyata elektron itu bergerak dari negatif ke positif. Ini adalah lambangnya baterai, yang panjang ini positif, yang pendek ini adalah negatif. Kalau dia arus elektron, dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Tetapi kalau dia arus listrik, dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik bisa diartikan sebagai jumlah muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Nah, melalui definisi tersebut, maka arus listrik bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah jumlah muatan yang berpindah, kemudian I itu adalah arus listrik, dan T adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Nah, kita ada ke contoh soal. Di sini ada berapakah kuat arus yang mengalir jika A muatan 550 kolom mengalir selama 5 menit. B, sedangkan yang B muatannya 50 mikrokolom mengalir selama 25 sekon. Nah, kita jawab dulu yang A. Di sini kita akan diketahuinya dulu, yaitu Q sama dengan 550 kolom, kemudian T nya adalah 5 menit, kita jadikan dulu ke sekon. Jadi 5 dikali 60 sekon, hasilnya adalah 5 kali 6 30, 300 sekon. Jadi yang ditanya di sini adalah I-nya, kuat arusnya. Dijawabnya I sama dengan kita punya rumus tadi Q per T, di mana Q-nya sudah diketahui 550 per T-nya 300 sekon, dan hasilnya adalah di sini 55 bagi 30, berarti
kita buang nolnya, jadi 11/6 ampere atau kolom per sekon. Oke, kita lanjut yang B. Diketahui di sini adalah Q-nya adalah 50 mikrokolom. Kita jadikan dulu ke kolom, yaitu menjadi 50 mikrokolom menjadi kolom itu adalah 50 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, T-nya adalah 25 sekon. Yang ditanya di sini masih sama, yaitu kuat arus atau I sama dengan Q per T. Kita masukkan I sama dengan Q per T. Q-nya sudah diketahui 50 dikali 10 minus 6 kolom dibagi dengan 25 sekon. Kita silangkan dulu, kita buang, jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 ampere. Hantaran listrik. Terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan listrik, namun ada juga yang tidak dapat menghantarkan listrik. Terdapat bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, yaitu disebut dengan konduktor. Sebagai contoh, tembaga, perak, dan emas. Dan masih banyak bahan yang lain. Yang kedua, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau sering disebut isolator. Contoh yaitu karet, plastik, dan kertas. Ini adalah contoh dari isolator. Kemudian ada di antara konduktor dan isolator, yaitu disebut dengan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor jika berada di suhu rendah itu bersifat isolator, dan pada saat di suhu tinggi bersifat konduktor. Contoh karbon, silikon, dan germanium. Hambatan suatu penghantar. Setiap bahan yang memiliki kemampuan berbeda untuk menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada hambatan jenis benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis, semakin baik kemampuan bahan. Jika bahan tersebut dijadikan kawat penghantar, selain dipengaruhi oleh hambatan jenis, hambatan kawat dalam menghantarkan jenis juga dipengaruhi oleh panjang kawat dan luas penampang. Pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan kawat, satuannya adalah ohm. Rho adalah hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. L sama dengan panjang kawat, satuannya adalah meter. A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Kita akhiri dulu dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa sholat, belajar, dan mengaji. Bantu orang tua juga di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.